Mari kita sama-sama mulai dalam ibadah pada hari ini. Siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sembah Dia yang mulia, yang agung, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa mempelai pria surgawi. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Yesus? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulia. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Yesus? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bait yang kedua, agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan,
sungguh Engkau muliaku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku tinggikan Engkau Yesus. Syukur. Terima kasih. Syukur Tuhan, pada hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat, pemeliharaan, dan kasih Tuhan sepanjang pekan yang lalu. Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kami sekalian, sehingga kami bisa ada seperti saat ini, baik kami yang ada di sini, maupun saudara-saudara kami semua, para pendengar yang ada di rumah mereka masing-masing, mungkin dari satu kota ini, barangkali juga banyak dari kota-kota yang lain, bahkan di luar negeri. Tuhan, Engkau melawat dalam persekutuan kami. Kami percaya kuasa Roh-Mu hadir di antara kami, mempersekutukan dan menyatukan kami di dalam pujian dan penyembahan hari ini. Dan kami menyiapkan hati untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami yakin inilah bagian berkat Tuhan yang tidak akan terlewatkan dalam setiap kehidupan yang mau membuka hati dan menerimanya. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dan menolong kami sekalian. Kami percaya Roh Kudus memberi hikmat, memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk membuka firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang ikatan perjanjian. Ya. Berjanji itu ada ikatannya, tapi secara batin, secara dalam. Kalau dijanjikan dengan sepenuh hati, maka akan saling terikat. Dan itu mempunyai satu perjanjian yang kekal. Kalau hanya sementara, itu tidak murni. Janji itu pasti akan ditepati. Makanya Tuhan pun berjanji bahwa tidak ada satu iota pun yang tidak akan dikenapi. Dan semua yang dikatakan Tuhan pasti akan dikenapi. Nah, ini berbicara tentang perjanjian keselamatan. Ya, perjanjian keselamatan. Karena itu adalah sesuatu yang kekal. Karena Tuhan, Dia ingin kita tidak binasa tapi kekal. Hidup kekal. Sekalipun gagal karena jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan berusaha untuk mengangkat kembali. Itu sebabnya kita memperhatikan ini. Mari kita baca di kitab Hagai pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6 saja. Nanti saudara baca seluruh dari pasal perikop pasal 2 ini, yaitu kemegahan bait suci yang baru. Di Hagai pasal 2 saya akan bacakan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hagai itu belakang perjanjian lama, dari 3 kitab dari belakang perjanjian lama. Hagai pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi sekarang
kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Zerubabel ini adalah gubernur. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai seluruh rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Nah, ini adalah kebenaran Tuhan yang saya tulis cuplikannya dari ayat ini adalah bahwa Tuhan mengikatku, ikat dengan janji. Jadi janji itu mengikat. Bukan hanya diucapkan saja oleh Tuhan, tetapi pasti akan digenapi. Diikat dan Tuhan ingat. Ya, diikat, dihitung sejak waktu kamu keluar dari Mesir. Jadi Tuhan ingat, padahal keluar dari Mesir itu kalau sampai kepada kitab ini ditulis, ya, sebab kitab ini ditulis kurang lebih tahun 520 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus, 520. Padahal keluar dari Mesir di hari pertama. Kalau saudara lihat di peta zaman. Jadi kurang lebih kalau dibaca di ayat yang ke-1 dari pasal 1 itu, ini adalah pada zaman pemerintahan Raja Darius. Ya. Jadi tahun kedua dari zaman Raja Darius. Sehingga Hagai ini adalah salah satu dari nabi yang menulis kitab akhir dari perjanjian lama. Ya. Jadi Hagai yang pertama, kemudian di depannya ada Zakaria, terus di paling akhir adalah Maliaki. Nah, dalam Maliaki ini menulis yaitu kurang lebih tahun 400-an gitu, ya 420-an gitu, Maliaki. Dan setelah itu maka tidak ada firman. Sebab Injil Matius itu ditulis pada tahun 60-an sesudah Masehi. Sesudah Tuhan Yesus. Jadi ada kekosongan waktu kurang lebih 350 tahun antara perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu enggak ada firman Tuhan sama sekali. Tuhan tidak berbicara apa-apa. Jadi kalau kita mengingat dari mulai Adam sampai kepada Tuhan Yesus Kristus lahir, mati dan bangkit naik ke surga. Terus perjanjian itu berjalan dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu dalam kurun waktu ribuan tahun. Ribuan tahun. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Makanya kita ditunjukkan tentang peta zaman supaya mempunyai satu gambaran bahwa siklus waktu kemurahan Tuhan itu panjang. Disebut panjang sabar, kasih setianya Tuhan, ditulis oleh Mazmur. Karena kalau orang lepas dari ikatan janji yang diucapkan Tuhan, ya dia akan hilang dan binasa untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita ingat di kesimpulan dari seluruh Alkitab, itu menunjukkan kasih Tuhan, ditulis di Yohanes 3:16. Kita tentu hafal ya, nggak usah dibaca lah. Karena demikianlah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak disebut golongan dan bangsa. Tetapi Tuhan menyebut kasih Allah kepada dunia ini, kepada seluruhnya. Ini memang keinginan Tuhan, jikalau boleh jangan seorang pun binasa. Itu janji Tuhan, itu keinginan Tuhan dan itu terikat.
Ya, jadi kalau nanti ada orang yang binasa oleh karena dia sendiri yang mengeraskan hati dan tidak mau mendengar akan suara Tuhan. Itu sebabnya Alkitab ini ditulis dan diberkati oleh Tuhan. Barang siapa yang mau mendengar suara dari kebenaran Allah ini, dia akan diselamatkan. Jadi mengingat lagi di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, jangan sampai kehidupan kita goyah, ya, sekalipun janji itu belum ditutup. Kalau belum ditutup, jangan menganggap bahwa Tuhan lupa atau lalai untuk menggenapi janjinya. Tidak. Jadi ayat ini saya ingin bacakan kepada saudara supaya menjadi kepastian di ayat 9 saja di 2 Petrus pasal 3. Itu temanya adalah hari Tuhan, perikopnya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tidak akan pernah lalai. Tidak lalai. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Itu kan anggapannya orang. Jadi diingatkan, ditetapkan, diteguhkan kepada kita. Jangan pernah kita tergoyahkan oleh karena katanya orang. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi sampai hari ini Tuhan tetap menunggu supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini untuk semua. Termasuk orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus. Sebab beberapa minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan dan ini saya ucapkan berkali-kali. Meskipun orang itu sudah percaya, tapi kalau murtad lagi, murtad dalam arti meninggalkan kebenaran. Meninggalkan ikatan janji itu yang ditulis oleh Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan tidak. Karena dia sudah merasakan di dalam Tuhan Yesus diberkati, diampuni dosanya. Kalau berdoa dijawab Tuhan doanya. Lantas Tuhan menolong, memelihara, memberkati. Ya, bahkan prakteknya banyak orang yang juga kalau susah dia dekat sama Tuhan. Karena kalau dekat pasti ditolong sama Tuhan. Karena balik kepada Tuhan, diberkati, dipulihkan. Tapi kalau sudah pulih nanti jauh lagi. Kemudian dekat lagi ya kayak ombak gitu. Ya, terus. Tapi kalau ombak kan saya sudah juga menerangkan bahwa masih bisa dimaklumi karena memang dunia isinya begitu. Kesukaran-kesukaran yang bisa membuat kebimbangan tiap-tiap orang. Jadi inilah satu penyaringan. Saya katakan bahwa ini adalah Tuhan sedang memilih, menyaring. Ya, kalau saudara mau bikin tepung itu kan ditumbuk. Ya, tumbuk, misalnya tepung beras ditumbuk berasnya. Setelah dicuci, diproses, ditumbuk, kemudian diayak, gitu, diayak. Yang halusnya yang diinginkan, karena namanya juga mau bikin tepung. Ya, jadi dipilih yang kasarnya supaya jangan campur sama yang halus. Dia diproses lagi, itu si kasar, masukkan ke penumbukan, ditumbuk lagi, terus kemudian diayak lagi. Itu pun masih ada yang kasar lagi. Tidak tahu berapa kali sehingga semuanya bisa lolos. Ya, kalau sudah nggak bisa, yang diperlukan sudah cukup, ya udah berhenti, tidak akan numbuk lagi. Ya, karena Tuhan menginginkan secara waktu kan. Ya, kalau misalnya orang dipesenin kue gitu, ya cukup pesanan itu saja, numbuknya secukupnya itu. Enggak semua beras yang ada di karung ditumbuk, kan butuhnya cuma satu resep kue. Ya, kalau sudah cukup ya sudah selesai. Nah,
Saudara, itulah gambaran saja bahwa kemurahan Tuhan kalau sekarang masih berlaku, ini adalah kemurahan Tuhan yang perlu diberi tanggapan dengan sungguh-sungguh. Sebab perjanjiannya Tuhan adalah perjanjian yang kekal. Ya, jadi saya tulis di sini karena di sini dipastikan bahwa keselamatan itu terjadi karena ikatan perjanjian. Nah, ikatan perjanjian antara siapa? Antara yang berjanji sama yang dijanjiin. Ada dua pihak di situ. Ya, jadi harus ada ikatan. Ada yang janji dan ada yang dijanjikan. Ini suatu proses yang jangka waktunya panjang karena disebutkan Tuhan itu sabar karena keinginannya kalau boleh jangan seorang pun binasa. Nah, sekarang ini kita hidup ada di zaman akhir. Ini hari yang ke-6 menurut hitungan peta zaman. Ini hari yang ke-6, hampir habis hari yang ke-6.000 tahun. Ya, ini yang ditulis oleh firman Tuhan. Kita bisa tahu karena oleh ilham roh dipakailah hamba-hamba Tuhan yang terdahulu sehingga meninggalkan suatu rumusan hitungan tahun kemurahan Tuhan secara global. Ya, bahwa hari ini adalah hari yang ke-6 dan hampir masuk kepada hari yang ke-7. Karena harinya cuma 7. Itu yang ada dalam Alkitab begitu. Cuma satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun sehingga jadi lama. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Tuhan menunggu dengan sabar sampai kalau boleh semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ingat kepada ikatan perjanjian yang dibuat Tuhan. Sebab perjanjiannya untuk seluruh umat manusia, ya tidak terhitung bangsa, ya semuanya yang ada di atas muka bumi ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, ini kita memasuki masa sukar, bukan kita saja dan seluruh dunia. Saudara, jadi saya berani memastikan bahwa inilah masa-masa akhir. Sebab kalau ada sebagian kesukaran, sebagian bencana, sebagian ada perang, sebagian ada hal-hal yang buruk, ada ya keributan, hal-hal yang membuat orang susah, itu sebagian dari bagian dunia ini. Tapi sekarang ini menyeluruh dalam waktu yang sama, kita semuanya masuk di dalam masa baru. Makanya disebutnya seluruh dunia juga mengakui new normal. Ya, ini agak susah, tidak sama dengan normal. Ini normal baru. Normal tapi baru. Kalau tadinya nggak pakai masker, sekarang pakai gitu. Kalau tadinya tidak usah jaga jarak, sekarang jaga. Kalau tadinya boleh salaman cipiki gitu, sekarang tidak. Kalau dulu tidak usah sering-sering cuci tangan, sekarang harus sering cuci tangan. Dan ngantongin yang pria, kalau yang wanita di tasnya ada hand sanitizer itu untuk sementara sebelum cuci tangan. Saudara, ini adalah satu keadaan baru yang harus diterapkan dalam semua kehidupan. Jadi berubah. Sehingga sampai saat ini kita sudah merasakan kurang lebih 4 bulan tidak berkumpul bersama-sama dalam ibadah komunitas, yaitu di gereja. Ya, memang tidak enak karena peralihan sesuatu yang baru. Tetapi inilah kesempatan, ternyata kita sadar. Dan semua juga menyadari. Kalau saudara perhatikan, semua menyadari bahwa ini adalah kita masuk di new normal. Sudah mulai masuk ke bagian itu. Sehingga
Live streaming atau ibadah online ini merupakan satu kebutuhan. Dan sekaligus di sinilah Tuhan menyaring siapa yang bersungguh-sungguh mempunyai ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu ditulis oleh firman Tuhan. Mari kita lihat di Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan menuntun umat Israel dan sudah sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Akan masuk. Jadi sudah batas akhir akan pindah masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini memberi gambaran kepada kita secara umum supaya anugerah Tuhan ditanggapi dengan tujuan ingat ini. Ini sebagai contoh. Karena Israel itu gambaran dari Israel rohani, yaitu bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan Israel. Jadi bangsa-bangsa lain supaya memperhatikan ikatan perjanjian Tuhan tadi. Bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semuanya, jangan satu orang pun binasa. Jadi kita dibawa kepada batas untuk masuk ke negeri perjanjian. Kayak orang Israel mau masuk ke Kanaan. Nah, kota yang pertama harus dihadapi adalah kota Yeriko. Kemarin kita sudah dengar itu minggu yang lalu. Dan di situ kita kembali lihat bahwa di dalam kitab Yosua dituliskan ini adalah peristiwanya dari Rahab. Ya, di Yosua pasal yang kedua, kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-12. Saudara lihat ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Ya, saudara nanti seterusnya baca sampai ayat yang ke-21. Ini perjanjian dari Rahab dengan dua pengintai. Dua pengintai. Saudara, ini sesuatu yang tidak ada rancangannya. Yosua memerintahkan itu untuk melihat, untuk mengintai negeri itu, diutuslah dua pengintai. Tidak ada petunjuk apa-apa, maksudnya jelajahi, beri informasi, terus bagaimana kita akan menyusun strategi. Itu kira-kira Yosua gambarannya. Tapi ternyata di dalam perjalanan dua pengintai ini diketahui oleh penguasa Yeriko. Itu sebabnya dia mampir, belok dan masuk ke rumah seorang sundal yaitu Rahab ini. Tapi Rahab itu berlaku ramah, tadi kita bahas. Kemudian diterima karena dia tahu tentang apa yang dia pernah dengar, bahwa Tuhannya Israel Allah yang Maha Kuasa dan negeri ini akan diserahkan ke dalam tangannya. Maka dia menerima, menyembunyikan dua pengintai itu sehingga bisa lolos dan akhirnya diturunkan untuk dia pergi kembali kepada kelompok Israel. Nah, saudara, perbuatan itu mengandung satu ikatan janji. Kemudian janji itu sama-sama ditepati. Ya, sama-sama ditepati ya. Loncat saja. Ayat yang ke-17. Kedua orang itu berkata kepadanya,
kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi, kemang merah. Ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat penumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi benang merah itu pada jendela. Ya, saudara, ini adalah satu perjanjian, ikatan perjanjian antara dua pengintai dengan si Rahab. Saudara perhatikan, Rahab itu bukan orang Israel. Dia adalah termasuk golongan orang yang harus ditumpas. Karena itu diserahkan dan semua akan ditumpas oleh Yosua. Karena firman Tuhan demikian, dan seluruh negeri itu, Kanaan, menjadi tempat tanah perjanjian bagi umat Tuhan. Nah, saudara, kita melihat yang pertama ditulis di ayat 12 sampai 13 itu perjanjian antara Rahab dengan dua pengintai. Dua pengintai. Ini tidak diketahui sebelumnya oleh Yosua. Kalau Yosua tahu, yaitu karena laporan dari dua pengintai. Nah, kemudian disetujui dan sampai seterusnya, akhirnya Tuhan pun juga merestui. Itu sebabnya saya tulis ikatan perjanjian itu kalau benar sesuai dengan rencana Allah, maka Allah akan memberkati dan keselamatan itu akan terjadi di atas seluruh keluarga itu. Di atas seisi rumah. Seisi rumah. Ada perhatikan seisi rumah. Jadi firman ini relevan dengan apa yang ada di dalam keadaan kita sekarang ini. Ya, kalau kita tidak memperhatikan perjanjian, ya, petunjuk dari dua pengintai yang memang dia akan memusnahkan semua, karena itu adalah daerah wilayah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi diperhatikan, dan Rahab memperhatikan itu, kemudian dia mengeterapkan itu, perjanjian, dengan tanda benang merah diikatkan di jendela. Saudara, bahasa benang merah itu kan ya bahasa Indonesia yang resmi. Kalau ada peristiwa itu biasanya dicari benang merahnya. Itu adalah bahasa kiasan. Ini ada urutannya atau tidak? Urutannya benar tidak? Benang merahnya kemana gitu. Jadi istilah benang merah ini adalah suatu kiasan atau gambaran yang sah sampai sekarang ini. Tiap orang kalau ada suatu peristiwa, perkara harus dicari benang merahnya. Jadi urutannya betul apa tidak, itu memang seperti itu. Nah, saudara, ini adalah ketetapan. Jadi janji ini direstui oleh Tuhan. Benang merah memberikan satu gambaran, ya harus sama-sama melakukan. Dia berperan di dalam peristiwa itu. Ikut. Kalau enggak ikut, enggak ada benang merahnya. Saya bisa nangkep ya.
Ya, artinya kalau nggak ikut di peristiwa itu ya nggak ada benang merahnya. Itu sebabnya janjinya kumpulkan semua di dalam rumah ini. Kalau ada yang keluar dan nanti dia tertumpah darahnya, aku tidak tanggung jawab dan itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau kumpul di dalam rumah ini, ada yang mencederai, itu adalah tanggung jawab kami. Nah, demikianlah perjanjian itu terikat. Jadi sama-sama melakukan suatu tindakan. Dan Rahab mengumpulkan seluruh seisi rumahnya. Ya, ini adalah gambaran dari persekutuan tiap-tiap rumah. Itu sebabnya saudara harus sadar. Kalau saudara sekarang ada di rumah, saat ini saudara sedang berhimpun dan menutup rumah, memberhentikan kegiatan untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak. Sebagai suatu pernyataan bahwa kita menepati janji, ikatan janji dari Tuhan. Cuman itu saja. Rahab tidak berbuat apa-apa dan ancamannya luar biasa. Itu tembok akan runtuh. Akan runtuh. Rahab juga nggak tahu, orang Israel juga tidak tahu, tetapi orang Israel hanya mendengar kelilingin 1 hari 1 kali selama 6 hari. Kemudian hari yang ke-7 kamu harus keliling 7 kali. Maka tembok itu akan runtuh. Tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Tetapi dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Israel juga bertindak melakukan kebenaran firman Allah. Rahab juga bertindak melakukan kebenaran firman Allah. Saya tunjukkan begitu. Sebab 2 pengintai itu adalah gambar yang sekarang ini kita harus terima dan ikuti, ialah Roh Kudus dan firman Allah. Itu sebagai satu kebenaran Tuhan, pribadi Tuhan yang menuntun. Jadi memang tidak sama, suasananya tidak sama. Kalau Yosua langsung mendengar dari Tuhan, ya karena dia umat pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan, orang Israel disertai Tuhan dengan mujizat, dengan luar biasa. Allah diam dan bersatu bersama. Tapi untuk si Rahab, enggak, dia cuma dengar dari 2 pengintai. Dia tidak ketemu dengan Tuhan dan tidak ada perjanjian langsung dengan Tuhan. Hanya ada perjanjian melalui 2 pengintai. Nah, saudara, ini gambaran yang jelas. Maka saya tulis di sini bahwa Rahab menerima pembebasan dengan tanda benang merah. Jadi ikut, dia mengeterapkan itu, tahu betul perjanjian yang diucapkannya, kemudian dia mengerti dan diikatkanlah benang merah itu. Kemudian semua orang diam di dalam rumah itu. Diam di dalam rumah itu. Ada satu persekutuan keluarga yang baik di situ, itulah gambarannya. Nah, inilah keadaan akhir zaman, keadaan kita sekarang, bahwa ini menjadi peringatan. Saya yakin bahwa corona ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Makanya ya pada waktu diucapkan orang menganalisa macam-macam, tapi sekarang sudah, karena memang semua orang juga ngomong begitu. Ya new normal itu diucapkan semua. Kemudian Bapak Presiden memberi penjelasan, ya kita harus hidup berdamai dengan corona. Maksudnya bukan berdamai terus temenan gitu, peluk-pelukan gitu. Bukan, maksudnya ya sesuai, ya sudah hidup berdampingan, ya biar dia ada, karena memang ada, tidak bisa dibasmi itu. Ada. Ya. Influenza juga nggak bisa dibasmi, ya ada. Ya, tapi kita tidak takut. Batuk-batuk biasa. Karena sudah ketemu obatnya, vaksinnya. Corona ya, belum. Ya, tetapi kita
dimasukkan di dalam suasana yang baru. Sampai nanti bisa ketemu vaksinnya, obatnya, sehingga akan sama seperti influenza dan lain-lain penyakit-penyakit. Ya, tapi setelah itu nanti muncul apa lagi? Ya tidak tahu. Ya. Karena akhir zaman intensitasnya makin berat, makin berat, makin berat. Nah sekarang dunia canggihnya itu sudah top menurut ukuran sekarang. Kita bilang kecanggihannya ya sudah top ini sekarang. Itu pun tidak bisa menjawab datangnya corona dan harus dibagaimanakan. Tidak bisa dijawab. Semua jadi berubah, jadi enggak karuan gitu. Kalau dulu ya orang apa itu namanya, kalau enggak salaman disebut kurang ajar, tapi sekarang malah tidak boleh salaman gitu. Nah, jadi terus jauh-jauhan aja gitu. Kalau dulu kita harus dekat saling bergandengan, nah sekarang enggak boleh bergandengan. Nah, jadi bertolak belakang gitu. Semuanya jadi seperti bertolak belakang. Tapi itulah menunjukkan kepada tiap-tiap pribadi yang harus kuat secara pribadi dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa bersama-sama mengalami pertolongan Tuhan melewati masa-masa sukar ini. Ya, jadi ingat ada benang merah yang harus diikuti itu, ikuti. Ya, inilah rahasia ilahi ya. Kenapa? Ya memang begitu, tulisannya begitu. Ya, kita mengikuti kebenaran Tuhan, perjanjian Tuhan saja. Hanya satu-satunya itu. Tidak ada yang bisa membuka perkara-perkara yang ilahi. Tapi Tuhan berikan roh dan firman-Nya. Kalau kita belajar dan kita menekuninya, maka akan muncul satu kekuatan batiniah, rohaniah, yang akan bisa memberikan damai, sukacita, meskipun di dalam suasana yang sukar seperti ini. Sebab firman ini, kalau dibaca, itu memberi pembaharuan cara berpikir. Nanti kita akan lihat berikutnya ya. Nah, ini adalah kesempatan yang disebutnya. Kesempatan yang dibuka Tuhan. Kalau sekarang ini masih, ya memang sukar. Tapi inilah kesempatan untuk semua orang dengar akan perjanjian Tuhan yang ditulis di Yohanes 3:16 bahwa Allah mengasihi dunia ini. Jangan seorang pun binasa. Sebab hanya ada satu-satunya jalan. Tidak ada seorang, ini mari kita baca ya, di Yohanes pasal 14. Itu kan menunjukkan satu kebenaran pokok yang berkaitan dengan Yohanes 3 ayat 16 ini. Ya, yaitu Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang, tapi supaya orang tahu jalannya bagaimana, lewat mana, ya lewat ini. Lewat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Titik. Jadi hanya Tuhan saja. Tuhan Yesus itulah dalam prosesnya, saya tidak usah ulangi. Jadi Allah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Yesus Kristus, itu sebabnya kita kenal dia adalah Tuhan juru selamat dunia. Ya, akulah jalannya, kebenaran dan hidup itu. Nah, terus alinial kedua, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Enggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan Tuhan. Jadi dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Inilah kesempatan untuk setiap orang bisa mendengar dan meyakini. Tiap-tiap keluarga dengarkan supaya jangan ada seorang pun di dalam tiap-tiap keluarga yang tetap mengeraskan hati. Bukalah hatimu
maka Tuhan akan menyudahi kemurahannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dia pasti akan datang kembali menjemput kepunyaannya, miliknya. Ya, kalau saudara baca, nanti baca itu di ayat 1, mulai dari ayat 1 pasal 14 itu. Kita kan bacanya ayat 6. Jadi Tuhan kalau sudah selesai menyediakan tempat, dia akan kembali menjemput kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Nah, jadi ini kesempatan supaya kehidupan kita mendapat keselamatan dan bebas dari maut untuk seluruh keluarganya. Itu keinginan Tuhan. Maka ditulis berkali-kali di sini, ya, pertobatan Sakius juga, maka keselamatan ada dalam rumah ini. Cornelius juga begitu. Ini orang-orang, ya kalau ya Sakius adalah orang Israel yang bertobat, itu pertobatannya orang beriman. Kalau Cornelius adalah pertobatannya orang kafir, orang yang bukan Israel, orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, kemudian bertobat, dijanjikan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan banyak lagi yang ditulis bahwa Tuhan ingin menyelamatkan seisi rumah, seisi keluarga. Itu sebabnya di saat akhir sebelum Yeriko dimusnahkan dan semua penduduknya ditumpas, maka ada satu keluarga yang terikat dengan perjanjian, yaitu keluarganya Rahab. Inilah gambaran orang berdosa. Rahab kan orang berdosa yang sangat jelek, tapi dia mendapat anugerah karena dia mau mengikatkan dirinya dengan perjanjian Allah. Sehingga bukan hanya diselamatkan saja, tapi juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, mari kita lihat sejarahnya ini. Jadi kesungguhan hati dalam berpegang pada perjanjian firman Tuhan, saudara, itu buahnya luar biasa. Rahab masuk salah satu dari 5 wanita yang dipakai dalam silsilahnya Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari saudara baca di Matius pasal 1. Itu Rahab masuk di situ. Ya. Di Matius pasal 1 kita baca loncat-loncat aja ya, ayat yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Ini satu, ini Tamar ini. Ya. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Nah, Salmon ini orang Israel, ternyata dia yang mengawini si Rahab. Kemudian lahirlah Boas. Nah, Boas ini memperanakkan Obed dari Rut. Nanti Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Urea. Nah, itu kalau saudara lihat dari ayat 3, 5 sampai 6, itu ada 5 wanita. Kalau saudara hitung di situ 4 cuman. Tamar, terus Rahab, Rut, Urea, istrinya Urea. Satunya siapa? Maria. Satunya Maria. Maria juga ini ada gadis tahu-tahu hamil gitu. Jadi itu warna jelek secara manusiawi. Kita tahu karena kita percayakan firman Tuhan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus bukan karena dari manusia. Itu sebabnya Yusuf diberhentikan oleh Tuhan untuk menerima Maria menjadi istrimu, tetapi jangan bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir. Setelah itu baru kelahiran berikutnya ya hasil hubungan Maria dengan Yusuf. Tapi murni Tuhan Yesus adalah dari Roh Kudus. Ya, makanya disebut dia anak Allah yang maha tinggi.
Jadi menurut urutan ini 5 wanita yang secara manusiawi tidak baik, tetapi dipakai oleh Tuhan karena dia bisa menerima dan berpegang dengan sungguh hati terhadap perjanjian Allah. Ini luar biasa, makanya Rahab istimewa. Semua tembok Yeriko runtuh, maka rumahnya Rahab tidak runtuh. Kalau runtuh ya pasti mati Rahab semua sekeluarganya. Ya, tembok yang besar itu. Ya. Nah, ini kemurahan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan. Nah, karena ada tulisan seperti itu, ada kisah tentang benang merah, semua orang juga tahu, termasuk juga orang Kristen juga tahu tentang perjanjian Allah ini. Itu sebabnya mari kita berhati-hati, diinginkan Tuhan supaya Kristen kita sungguh-sungguh. Bukan Kristen palsu, Kristen hanya muka doang. Dalam istilah umum kita kenal Kristen KTP, dengan catatannya saja dia Kristen. Tetapi sebetulnya tidak dengan segenap hati. Nah, kalau sudah tahu tentang perjanjian benang merah ini, ya karena baca, semua orang tahu itu. Nah, maka dia ikut-ikutan ngeklaim tentang perjanjian itu. Pasti diselamatkan dalam Yesus Kristus. Apa benar begitu? Apa bisa begitu? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat. Ya, harus pribadi yang menerima 2 pengintai itu. Harus ada pengalaman itu. Kalau tidak mempunyai pengalaman untuk menerima 2 pengintai itu, ya tidak akan mengalami seperti Rahab gitu. Jadi maksudnya saya ingin menerangkan tidak hanya asal Kristen. Banyak orang yang mau jadi Kristen, mau ke gereja karena baik. Orang Kristen itu baik. Nah, ditimbang-timbang ini baik. Ya baik. Nah, kalau cuma baik ya baik ya, yang lain juga baik. Dan semua juga baik, enggak ada ajaran yang tidak baik. Tetapi ini persoalannya bukan soal baik. Ini adalah keselamatan karena ada ikatan perjanjian. Inilah yang disebut langkah rohani tadi. Ya, saya sudah menerangkan di minggu yang lalu. Makanya menerima 2 pengintai itu digambarkan, ditulis oleh Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Inilah kebenaran Tuhan untuk kita bisa memegang dan menjadi satu prinsip yang harus kita ikuti, ialah Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tidak ada yang bisa mengoreksi kekotorannya itu seperti apa, kejahatannya itu seperti apa, kok disebut begitu banyak itu. Itu hanya Roh Kudus dan firman Tuhan yang bisa menyelidiki. Karena kedua pengintai ini yang bisa mengintai masuk di dalam setiap kehidupan manusia. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus mati bangkit, dia perlu naik ke surga. Tinggalkan, kemudian dia ganti pribadi yang bisa menyertai secara full kepada tiap-tiap orang. Itulah Roh Kudus. Makanya tunggu sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis. Jadi Roh Kudus akan diam dalam tiap pribadi. Pribadi Allah secara utuh diam di dalam setiap pribadi orang percaya. Ya, harus begitu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kata Tuhan begitu di Matius pasal yang terakhir. Engkau akan menjadi saksiku bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke sana. Bagaimana Tuhan menyertai? Wong Tuhan sudah naik ke surga. Tidak ada. Nah, Tuhan memberikan roh dan firman-Nya. Itu yang akan menuntun
menyertai kita. Nah, firman itu yang mengerjakan. Makanya disebut di sini firman itu yang akan menyelamatkan jiwamu. Nah, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Di dalam jiwa ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Di dalam tubuh ini adalah daging dan ini tidak bisa diperbaiki. Daging ini pasti hancur. Daging ini akan kembali hancur menjadi tanah. Jadi daging dan darah ini tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Makanya ditulis ini nggak bisa diperbaiki sudah. Jadi hanya karena kemurahan kita bersyukur kalau saudara masih baik. Daging kita ini masih diberi sehat, dipelihara Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang bisa memanjangkan atau memendekkan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jadi ada ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena makannya enak, bukan karena rajin olahraga. Rajin olahraga juga ya mati juga mudah juga. Malah tahu-tahu kena. Duh kok gitu kan dia rajin olahraganya. Makanya enak dia berhasil sih. Jadi hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini kemurahan Tuhan. Jadi kalau bisa hidup, ya hidup itu kemurahan Tuhan. Karena hidup itu punyanya Tuhan. Kita diberi hidup. Dan kemudian dituntun supaya kita tetap hidup. Kalau boleh tidak usah mati. Makanya Tuhan menjanjikan itu. Nah ini berkat yang terbesar. Lah saya juga kepingin itu. Kan saudara juga punya kepingin itu kan. Tidak kepingin mati kan. Nah nanti kalau sudah mati. Ya itu urusannya Tuhan kan. Tidak bisa diminta Tuhan. Saya pengen mati. Nah gak bisa. Nanti akhirnya itu nekat. Itu mengambil dirinya sendiri. Jadi penjahat. Namanya bunuh diri kan pembunuh ya. Cuma yang dibunuh dirinya sendiri. Gitu. Nah itu hukumannya double itu ya. Ya dia penjahat, ya dia dibunuh, ya mati lagi, ya udah. Jadi kehidupan kita diinginkan supaya bersukacita. Jadi kalau masih ada karena kemurahan Tuhan. Ya itu sebabnya supaya menjadi kesaksian yang baik, kita ikuti protokol kesehatan itu untuk menjadi bukti kita adalah orang yang taat, orang yang disiplin. Sama. Ditunjukkan bahwa kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinan Roh Kudus, ya gitu. Ini kan urusan gampang dong, cuma pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan, tidak usah keluar kalau nggak penting. Itu kan gampang itu. Yang susah itu kan menuruti kebenaran firman. Ya, jadi kalau ini bisa, yang lain itu ya pasti bisa. Tidak menjadi masalah buat kita. Kemudian tidak beribadah kumpul di gereja juga tidak menjadi masalah. Kita juga tidak buru-buru dan tidak ingin buru-buru. Meskipun kemarin kita ketemu sama Pak Bupati dan Pak Bupati bilang gak apa-apa kalau mau dimulai silahkan saja asal jaga protokol kesehatan. Dikasih pengarahan begini begitu. Iya ya saya punya itu apa infrared termometer itu dapat 2 saya. 2 baru 2. Nah, dikasih Andri 1 jadi punya 3 itu. Terus buat apa itu? Dulu pengen ya sampai sekarang ada 3 itu. Ya nanti bisa dipulangkan si Andri supaya punya dia. Nah itu ada baru 2. Saudara ini adalah satu kemurahan Tuhan. Sudah siap sanitizer ada, semprot desinfektan juga punya. Jadi kalau mau semua sudah ada, tinggal kita atur bagaimana nanti teknisnya kalau kita buka. Ya cuma kita sedang berdoa dan bersama-sama bersehati dengan pimpinan daerah, dengan pimpinan pusat. Itu sebabnya rapat Zoom sering untuk kita ayo sama-sama. Sekarang ditimbang dulu. Memang ya boleh, semua juga boleh. Ada 1-2 lah yang enggak betah atau kebelet, enggak tahu lah. Nah, terus mulai. Nah akhirnya jadi masalah. Ya, jadi kita lebih baik tidak jadi masalah. Sebab memang Tuhan sedang menguji, sedang menyaring siapa yang bersungguh-sungguh. Sebab
beribadah itu adalah dasar kerinduan. Bukan karena saya Kristen, enggak ada kekuatannya. Kalau kau Kristen, ya saya wajibnya beribadah karena saya Kristen. Mau kuat berapa saya ingin tahu. Ya paling 1-2 minggu, wah semua nanti lama-lama ada waktunya habis ya, kebutuhan mendesak, akhirnya ya begitu aja tinggal. Tapi kalau dia punya komitmen, punya kerinduan, tidak ditutup, tidak ada urusan. Nah itu komitmen, itu berani meninggalkan segala perkara untuk mengutamakan Tuhan di jam-jam tertentu. Kan enggak seterusnya. Tuhan juga tidak meminta seluruhnya. Semuanya 7 hari, 1 untuk Tuhan. Itu pun juga tidak seluruhnya. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki ini jiwanya. Nah, yang bisa masuk memperbaiki di situ ya Roh Kudus sama firman. Kalau tidak ada komitmen dengan Roh Kudus dan firman, tidak ada yang bisa mengubah saya, tidak ada yang bisa mengubah saudara. Hanya Roh Kudus dan firman yang bisa mengubah. Kita, enggak, itu semu saja. Bertobat, ya mau saya mau sungguh-sungguh. Ternyata cuma perkara kecil aja enggak bisa lepas-lepas itu. Ya, perkara yang kecil-kecil enggak bisa lepas-lepas. Ya, begitulah. Jadi kehidupan kita yang enggak usah diceploskan ya. Nah, supaya tahu. Cuma ya kalau jadi nggak usah diucapkan, kalau saudara lihat ada gambarnya ya Pian ya, ada gambarnya ya gini, itu kan nggak bisa lepas itu. Nah, cuma itu kan perkara kecil itu sebetulnya. Oh yang lain juga bisa, kenapa dia nggak bisa? Ya saya nggak ngomong. Jadi kalau orang dengerin nggak tahu kalau nggak ngelihat gambarnya. Nah saudara, ini kebenaran Tuhan. Jadi jiwanya yang mesti diperbaiki, bagian dalam. Makanya ditulis di Roma 12 itu, berubahlah oleh pembaruan budi bagian dalam. Kalau Roh Kudus dan firman mengerjakan terus dia nolak, nggak bisa. Ya kelihatan baik di luarnya saja. Nah itu semu itu. Semu. Jangan Kristen semu model begitu tuh maksudnya. Ikatan perjanjian itu urusan dalam sekali. Dan Tuhan tidak lalai. Itu dari zaman Adam coba. Sampai sekarang itu Tuhan gak lalai. Makanya mulai dari Adam itu perjanjian sudah dibuat cuma dalam lambang. Yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikasih oleh Tuhan pakaian dari kulit. Ada penyembelihan domba yang menggambarkan anak domba Allah yang nanti akan tersembelih. Padahal masih jauh, masih lama. Dari Adam sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu kurang lebih 4.000 tahun. Jadi jauh sekali generasinya. Jadi itu perjanjian Tuhan. Maka kehidupan kita mesti pikiran, kemauan dan perasaan ini yang diperbaiki. Ternyata memang kalau diteliti antara pikiran, kemauan, perasaan mana yang paling kuat? Mana? Saudara bisa mikirkan. Saya teliti, saya temuin yang paling kuat itu adalah perasaan. Kemauannya ada, tapi kalau rasa, aduh takut jangan-jangan nggak jadi. Padahal dia kuat, mampu, duitnya juga ada, kendaraannya ada. Padahal jangan nggak enak bu, nanti begini ya udah jangan nggak jadi. Ya. Karena perasaan ini kuat. Karena ditulis oleh firman Tuhan, nanti cari sendiri ya. Perasaan inilah ada satu kekuatan yang tidak mudah dipadamkan. Kalau orang pacaran bilang, I love you, nah aku cinta kamu, itu apanya yang ngomong? Pikirannya, apa kemauannya, apa perasaannya yang ngomong? Ya perasaannya, karena dia punya perasaan cinta, itu nggak bisa dibohongin. Karena perasaan cinta itu dia ungkapkan, sampai itu sebabnya janjinya ditepati itu. Datang ya nanti jam tak jemput. Ya itu jemput, masih hujan jemput ya. Hujanan dia gak popo. Padahal kedinginan gitu. Dijemput, karena itu memang cinta. Lah firman Tuhan menulis kekuatan cinta itu seperti kekuatan maut. Makanya sampai ada kisahnya,
sampai mati. Sampai inta itu loh, dongeng apa lah itu. Yaitu cinta sampai mati. Nah, masih ada juga sekarang juga. Sudah dilarang-larang karena cinta lebih kuat, ya sudah. Kawin lari. Bukan maksudnya paling balik lari gitu, dibawa lari gitu, enggak ngomong-ngomong sama siapa-siapa gitu, masih mau kawin lari piye kan enggak bisa kan. Nah, begitu. Itu akhirnya ya rukun lagi, ya memang jodohnya begitu. Sudah dibilang jangan ya, tapi kalau sudah ya akhirnya jadi juga. Kalau memang sama-sama cinta, tapi kalau yang satu palsu ya nggak jadi, ya jadi. Tapi mesti sama-sama. Kalau sama-sama itu awet sampai kakek-kakek, nini-nini. Saya kemarin lihat di YouTube. Ada yang merayakan hari ulang tahun yang ke-100 ya. Waduh, itu welek gitu. Ya tapi dulunya kan ganteng. Nah, tapi si engkong kan ya masih cinta sama istrinya. Padahal lihatnya ya dia elek. Ya dianya juga elek kan, jadi nggak kerasa. Saking tiap hari lihatnya begitu. Jadi sama baik tuh. Ya itu murni tidak akan pernah luntur. Jadi kasihnya Tuhan, ini kan berbicara tentang kasih Tuhan. Tidak pernah luntur. Lah kita bagaimana? Apakah kita punya ikatan yang seperti itu dengan Tuhan? Dengan perasaan, dengan itu apa enggak? Perasaan yang sudah diolah oleh firman dan Roh Kudus. Jadi kalau hati ini sudah diolah oleh roh dan firmannya, itu pasti dia bisa berubah. Dan akhirnya buahnya dia akan mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itu kan tulisannya begitu di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya, jadi mengenal kesempurnaan oleh karena dalamnya dikerjakan oleh dua pengintai. Roh dan firman Tuhan. Itu ikatannya kuat. Itu yang dihitung oleh Tuhan. Nah sekarang ini diuji oleh keadaan. Cuma saya ingin memberitahu saja, ini sebetulnya sedang ujian. Kalau sekolah kan ada ujian toh. Ya ujiannya sih online gitu. Tapi sekarang juga mungkin gurunya yang bikin juga pinter. Ya online sih online, cuma ditimbang gitu. Yang ditimbang kan dia juga punya daftarnya. Biasanya di sekolah anak ini pinter apa enggak pinter gitu kan gitu. Makanya di jawaban ya sudah tahu gurunya. Belum tentu murni jawabannya anak itu. Makanya disuruh, jujurannya ditimbang. Nanti kalau dikasih tahu mama, kasih tanda. Ini dikasih tahu mama. Kalau ini dikerjakan sendiri, dikasih tanda. Ya itu kejujurannya ditimbang. Gurunya, ya tahulah. Gitu. Kurang lebih dinilai dari kebiasaan normalnya dulu. Ya saudara, nah itu sebabnya itu guru saja bisa menilai seperti apalagi itu Tuhan. Jadi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ada ikatan yang sungguh-sungguh. Jadi kita bersyukur sekarang ini berubah. Ya memang berubah. Pelayanan juga berubah. Yang melayani yang tua-tua? Enggak. Kemarin itu dipilih yang tua, yang sungguh-sungguh, yang rohani. Nah sekarang raiso. Ayo coba rekaman Bu Syokcin bagian Wano. Ora iso Bu Ria bagian ndak bisa dah. Yang tua-tua gitu. Pak Yuyus barangkali suruh gini. Ndak bisa dah, saya aja nggak bisa. Ini yang muda nih yang muncul. Jadi ada pengorbanan sama. Persis seperti bunyinya firman Tuhan. Bahwa akhir zaman anak-anak muda akan dipenuhkan, akan bernubuat, akan mengambil peran di akhir. Karena harus dilayani dengan teknologi. Nah, kalau dilayani manual ya tetap manualnya saya. Tapi ngerekamnya orang orang ngerti. Aku pokoknya urusannya anak-anak muda itu. Jadi semua mereka mengedit sampai jauh malam berkorban. Tapi pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan menilai dan memberkati, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu memberkati banyak orang dan itu disiarkan, kemudian ternyata yang dengerin lebih daripada kebaktian biasa. Cuma kalau kebaktian biasa paling berapa puluh. Ini kalau disiarkan yang dengerin wow.
lebih dari apa yang ada di sini. Ya, itu sebabnya kehidupan kita bisa mengenal kebenaran ini, bersyukur supaya kita dirubah dalam keadaan ini. Lihat yang realnya. Jadi setialah dan relakan diri untuk mengikuti masanya. Sebab saya yakin Tuhan pasti menyediakan orang-orang yang mau berkorban untuk melayani Tuhan. Ya di zamannya. Nanti kalau sudah new normal, ya wayanalah gitu. Ya akan beralih kepada orang-orang muda disambung dengan teknologi. Mereka yang berperan lebih banyak dan kita bagian yang diatur sama mereka. Ya, supaya durasinya tidak melebihi batas. Ini kalau durasinya lebih ini nggak kuat ini. Ini terus nggak bisa jalan. Padahal kita tidak mempunyai alat yang canggih. Yang canggihnya apa? Ya HP. Ya, nggak bisa karena ada durasi tertentu yang harus selesai. Jadi kehidupan kita ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat di bagian akhir ini. Kita baca di Roma pasal 8. Di Roma pasal 8 itu disimpulkan sebagai satu kebenaran Tuhan yang ditulis di ayat yang ke-12. Sebab 12 ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Itu ayat 12. Itu jelas di situ dituliskan. Sebab ini alamnya adalah alam Roh Kudus. Alam dalam kekuasaan pengintai. Itu Rahab ditentukan sama pengintai, nggak bisa ditentukan sama lain-lain, tidak ditentukan sama negara, tidak ditentukan sama kaya miskinnya seseorang, pinter bodohnya seseorang, enggak. Rahab ditentukan oleh dua pengintai itu. Pengintai itu berkata, pasang benang merah, kumpul dalam satu keluarga, jangan keluar. Udah, dilakukan cuman begitu. Selamat dia. Rumahnya pun tidak roboh, yang lain roboh dengan ajaib. Jadi kalau disebut saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kita berhutang bukan utang duit, utang pinter, utang jasa, utang ini. Enggak, kita tidak ada jasa apa-apa. Tuhan mati pada waktu kita berdosa. Bukan karena kebaikan dan usaha kita diselamatkan. Tapi karena iman. Jadi sebetulnya berhutang. Tapi bukan hutang kepada daging. Makanya kalau kita masih hidup ada daging. Ada jiwa, ada roh. Ya, jangan berhutang kepada daging lantas nurutin daging. Kemauannya daging. Daging ini kemauannya ya tidak mau dekat sama Tuhan. Maunya jauh sama Tuhan. Kita tidak hutang kepada daging supaya hidup nurutin daging. Nah, ini berhenti untuk menurutin daging, memberikan fokus yang lebih serius terhadap Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati. Ya. Ini mati ini ngerti ya, mati. Mati itu tidak hidup. Ya, mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh itu juga menolong memproses kelemahan kita supaya kita tidak diseret oleh daging ini untuk menuju kepada mati. Tetapi diproses untuk menuju kepada hidup. Itu tugasnya pengintai itu, tugasnya Firman dan Roh Kudus yang bekerja dari dalam. Makanya temanya, perikopnya di pasal 8 Roma ini hidup oleh roh. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ikatan perjanjian itu kekal. Hanya kekuatan Firman dan Roh Kudus yang sanggup membebaskan saudara supaya kita bisa menikmati hidup. Akhirnya Rahab dan seisi keluarganya hidup. Bukan hanya hidup, dia masuk dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Itu kesempurnaan maksudnya. Jadi
Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan dibukakan kebenaran ini. Kita dijanjikan Tuhan bukan hanya selamat, diberkati secara jasmani saja, tetapi ada dijanjikan hidup yang tidak usah mati kalau sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu sebabnya peran pengintai ini amatlah besar dalam kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita bisa mengalami satu pembaruan dari Tuhan. Ya. Mari kita naikkan pujian ini. Akan datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berdoa karena firman-Nya. Tuhan pasti akan menolong dan menepati janjinya supaya kita berhasil. Haleluya. Saat hati gelisah, ku ingat janji Tuhan, penolong yang tak membiarkanku. Yesus bangkit dan hidup, berjalan bersamaku, menguatkanku dengan firman hidup. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan daku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau membelaiku besertaku. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah hidupku, gembalakan aku dengan kasih-Mu. Ku yakin kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab Kau membelaiku besertaku, sebab Kau membelaiku. Amin, haleluya. Besertaku, haleluya. Terima kasih, Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan, tuntun hidupku Tuhan, untuk terus berjalan di dalam jalur kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami boleh sampai kepada hidup. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
buat kesempatan dan anugerah-Mu yang masih terbuka. Sekalipun kami berada di zaman yang sukar Tuhan, tapi kami yakin pimpinan dan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami yang bersungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau buka pengertian kami Tuhan. Engkau juga memberkati kepada setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya dia boleh tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu yang masih terbuka Tuhan. Supaya mereka boleh datang kepadamu bertobat, berbalik dan bertobat kepada jalan yang benar. Sebab jalan-Mu Tuhan, jalan yang menyelamatkan kami. Dan menuju kepada hidup sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, terangi setiap hati kami. Terangi setiap mereka yang mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya Tuhan mereka tidak hidup terus di dalam kegelapan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kasih-Mu masih terbuka. Kerinduan hati Allah, kalau boleh jangan ada satu pun yang binasa. Itulah kerinduan hati-Mu Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami tanggap Tuhan, terbuka dengan keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena kasih-Mu yang besar kepada manusia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terangi hati kami, pikiran kami. Buat kami mengerti Tuhan. Dengan melihat keadaan yang sekarang ini Tuhan. Supaya kami segera berbalik dan bertobat. Percaya kepadamu Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Supaya mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga yang ada di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang keluar dari anugerah-Mu Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan Tuhan korban-Mu di atas kayu salib. Tetapi kami makin Tuhan tertanam di dalam kekuatan firman, dalam pengajaran yang dibuka rahasianya Tuhan. Tuhan buka pengertian kami. Tuhan buka mata iman kami Tuhan. Supaya kami lebih dalam kasih kami kepadamu Tuhan. Makin kami menempel Tuhan pada pokok anggur yang benar. Supaya dari aliran pokok anggur itu kami rohani kami boleh hidup Tuhan. Dan makin hari makin kokoh dan kuat Tuhan. Dan makin Tuhan menempel kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Teruskan kasih karunia-Mu Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput gereja-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang siap sedia. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kepada setiap keluarga, setiap rumah di mana ada persekutuan untuk beribadah bersama-sama hari ini. Tuhan Roh-Mu hadir memberkati usaha pekerjaan mereka semuanya, kesukaran apapun yang sakit Engkau sembuhkan kembali Tuhan, Engkau sehatkan dalam kesukaran, dalam persoalan Tuhan buka jalan, biar kasih kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Esi Tuhan yang jatuh dari motor sehingga sakit, kiranya Tuhan tolong pulihkan kembali apa yang luka di dalam tubuhnya. Tuhan kembalikan norma, kembali sehat, kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga yang lain yang sakit, yang kami tidak sebut nama, yang tidak tahu, kiranya Tuhan melihat dan menolong mereka yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan berdoa untuk yang berulang tahun, kiranya berkat Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya, yaitu Kevin,
Nathanael Filipus yang berulang tahun pada tanggal 22 yang lalu, juga Theon yang sudah berulang tahun tanggal 24 yang lalu, juga saudara Ook yang berulang tahun pada 28 yang lalu. Dan ya Tuhan memberkati juga Ruth Rachelia Nababan yang berulang tahun tanggal 28 yang lalu. Kiranya Tuhan menolong Engkau, memberkati dengan berkat panjang umur, dengan berkat lanjut usia, sejahtera, damai sukacita, dibuatnya berhasil. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan juga memberkati menjadi berhasil. Kasih kemurahan Tuhan dilewatkan dari semua penyakit, dipelihara dari virus corona, dipelihara dalam kehidupan siang dan malamnya. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, juga keluarga kami masing-masing, juga saudara-saudara kami yang jauh sekalipun di luar kota, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka dan buatlah berhasil dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri, kami mohon Tuhan menyertai dengan berkat atas hidup kami semua. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepersekutuan kuasa Roh Kudus menyertai, menerangi kehidupan saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Segala kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.